Kalau kita sesama anak Tuhan berselisih, jangan saling lapor polisi. Saya itu paling sebel kalau ngeliat sesama anak Tuhan lapor polisi ya. Gara-gara urusan pencemaran nama baik, apalagi ini kasusnya adalah si Patrick Smith berkata Andi Simon itu penipu, lalu dilaporin polisi. Harusnya Andi Simon belajar sama Elisa. Kalau Andi Simon dibilang ini penipu terus malah lapor polisi, artinya dia kurang sakti. Oh, ini buat pelajaran buat Patrick Smith. Pelajaran? Dapat pelajaran apa? Kalau saya yang nonton malah begitu, saya dapat pelajaran. Ini berarti Andi Simon palsu. Saya nggak perlu ngelaporin Amin Wijaya sekalipun fitnah saya habis-habisan. Saifuddin fitnah saya habis-habisan. Apa tak kerjain? Nggak perlu. Nggak perlu dibales. Kalau memang saya benar, Tuhan akan bela saya. Kalau saya salah, Tuhan akan habisin saya. Iya kan? Dan Tuhan akan balas, akan habisin Amin Wijaya, akan habisin Saifuddin. Nggak usah kita. Berani nggak lepas pengampunan buat Patrick, jangan dimasuk. Udah, cabut aja laporannya. Malu, tahu nggak? Kamu sama orang Kristen, sesama orang Kristen saling laporin. Orang baru kita ribut aja kita malu kok, apalagi saling laporin. Luar biasa ya. Tadi itu ya menjawab tadi yang Pak Andre tadi. Saya tadi nggak nangkep pertanyaannya ya. Cuman kalau tadi ada sekilas, apakah Yunus sama Nahum itu sejaman? Mereka itu kira-kira ya ada di dalam masa-masa perjanjian lama. Kalau duluan mana ya duluan Yunus sudah pasti kan. Karena sudah jelas tadi bahwa ada pertobatan Niniwe dulu. Tetapi memang itu kan dalam masa-masa kejayaannya Raja Asyur. Nah, kalau kerajaan Asyur itu jelas lebih dulu daripada kerajaan Babilonia. Karena kemudian kerajaan Babilonia itu mengalahkan Asyur kan. Nah, Nahum itu bernubuat di zamannya kerajaan Babilonia, bukan di zaman pembuangan Babel, bukan ya, tapi zaman kerajaan Babilonia berkuasa. Artinya Yehuda belum jatuh ke tangan Babel. Tetapi itu kira-kira sejaman ya antara Asyur dengan, atau bukan sejaman ya namanya ya, tapi dalam satu, ya periodenya berbeda ya sebenarnya. Zaman Asyur, satunya Yunus di zaman Asyur, sementara Nahum itu di zaman kejayaan Babilonia. Dah gitu aja. Jadi ya duluan Yunus sudah pasti ya. Nah kalau tahunnya saya lupa ya, tahunnya itu sekitar, kalau Asyur itu tahun 850-an, kalau kerajaan Babilonia kan mulai 750-an ya. Beda 100 tahun, 50 sampai 100 tahun kira-kira. Begitu ya Pak Andri, Andri Panjaitan tadi ya kalau salah ya, yang nanya tadi. Jadi kira-kira begitu ya, Babel kuno didirikan oleh Nimrod. Oh ya betul ya, Babel kuno. Tapi ini bukan, ini Babilonia zamannya Nabukadnezar ya. Zamannya Nebukadnezar I. Ya. Jadi Asyur itu terakhir itu kan ada Sargon 2 ya. Ada Sargon 2, ada Asyurbanipal segala macam. Nah, kemudian bangsa Ismail itu dihancurkan semua oleh Raja Asyur. Dihancurkan semua ya, sama Asyurbanipal sama Edosyaradan itu diangkut semua orang-orang Ismail itu ya, dari Tema sampai Dedan sampai ke Asia Mesopotamia Barat itu dibuang ke atas ya, ke utara. Ada yang bilang ke Turki, ada yang bilang ke daerah orang-orang Armenia. Hilang, pokoknya udah hilang itu ya. Nah, kemudian oleh penggantinya Nebukadnezar, yaitu Nabonidus, panglimanya Nebukadnezar itu ya, Nebukadnezar kedua. Ya, jadi ayah haramnya, ayah haram si Belshazzar, anaknya Nebukadnezar itu bukan anak kandungnya Nebukadnezar ternyata ya, tapi anaknya Nabonidus. Itu dihancurkan. Nah, itu Nahum itu di zaman Babilonia pertama. Neo Babilonia ya, di zaman Neo Babilonia Nahum itu. Kalau Yunus tadi zamannya Assyria. Kira-kira begitu ya. Nanti Panjaitan. Jadi supaya saya tadi kayak kurang ngeh tadi pertanyaannya yang dimaksud apa gitu tadi kan kita lagi cerita nubuatan soalnya kan. Nah, lanjut ya, lanjut kita hari ini belajar tentang nabi palsu ya.
Kalau Anda melihat tadi ya, ada nabi-nabi yang disebut dengan nabi palsu walaupun mereka melakukan nubuatan, mereka melakukan mujizat, mereka melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, mengusir setan dan sebagainya macam. Tapi itu disebut nabi palsu. Ya, dan dikatakan diusir loh. Mereka tidak bisa masuk kerajaan surga loh. Diusir. Nah, hari ini kita punya punya tren tentang nabi palsu ini, kita punya tren. Tiap hari kita melihat pertunjukan-pertunjukan di YouTube ini ya. Yang lagi kita sekarang Andi Simon. Ya. Sebetulnya saya nggak mau urusan dengan mujizatnya Andi Simon, saya nggak urusan. Dia melakukannya dengan nama Yesus, ya sudah, pokoknya dengan nama Yesus. Tetapi beberapa orang bilang, oh itu dari Kundalini, jadi ilmu Kundalininya dipakai. Ya bukan percaya nggak percaya, bisa saja. Karena contohnya, Anda tahu nggak di gereja itu ada bahasa roh yang diajarkan sama pendeta. Nah itu juga nggak Alkitabiah. Terus pekerjaan yang tumbang-tumbang itu ada ada pelajarannya supaya bisa tumbang-tumbang. Nah, itu di grupnya Gilbert juga diajarkan tuh, hipnosis yang seperti itu, Benny Hinn, itu melakukan hipnosis itu. Nah, itu pernah ada namanya, saya lupa namanya Jerry Chen atau Jerry Yen ya. Jadi ada satu motivator di Surabaya, ya, dia jemaatnya Betani, ya. Terus dia jadi motivator, dia bukan aktivis ya, bukan pendeta, tapi jemaat di Betani. Terus kemudian dia bikin seminar motivasi gitu kan. Amin Rais segala macam itu ikut bersaksi tuh, ikut seminarnya dia. Kalau dia seminar itu bisa tumbang-tumbang tuh. Gitu ya. Judul seminarnya itu miskin itu dosa. Wah, serem ya, seminar motivasi. Bagus ya, seminarnya dia itu bisa tumbang-tumbang, itu bukan ibadah loh. Itu seminar motivasi. Bisa tumbang-tumbang. Ya. Bisa tumbang-tumbang begitu. Nah, itu dari mana ilmunya begitu? Ya itu bisa diajarkan. Itu adalah seperti hipnosis, membuat sebuah ambience. Nah, Kundalini juga katanya mempelajari itu, bisa. Yang tepok-tepok yang saya dengar ya bisa jadi. Tapi saya nggak mau memasalahkan dengan itu. Karena itu kan sebuah simptom. Kalau simptom itu kita nggak bisa langsung tembak simptom begitu, nggak bisa. Yang kita amati itu dari buahnya. Ya. Jadi bisa nggak, beneran ada nggak mujizat? Oh saya pernah melihat mujizat, ada. Ya, saya selama dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3, saya pernah ikut pelayanan seorang hamba Tuhan, Pendeta Yahya Silas, GPPS Lawi. Ya. Dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3, 6 tahun. Setiap malam, ya saya ikut beliau, kecuali kalau saya ada persekutuan doa, atau kalau ibadah hari Minggu malam ya, kan saya kan mimpin kaum muda, jadi saya nggak bisa diganggu. Ya, jadi ibadah Minggu malam atau setiap hari persekutuan doanya kami, persekutuan doa Sion, nggak bisa diganggu. Jadi seminggu itu saya 5 kali ya ikut sama beliau keliling dari desa ke desa. Tiap hari ya saya itu cuman bawa portason, kalau nggak main gitar. Suaranya melero ini pendeta ini, ya suaranya melero. Ya, kamu main bilurnya, saya nyanyi di C, dia nyanyinya di C setengah. Ya saya gerengnya di A, dia nyanyinya bisa di Z. Wah mumet pokoknya. Ya, sebentar. Tolong ditutup, mama sakit nggak kuat itu kedinginan. Jendelanya ditutup aja. Oke, sebentar ya. Ini karena kita lagi banyak gangguan, kita rame-rame di sini. Saya belum spesial, belum spesial. Tempatnya, jadi ramai banget di sini. Nah, saudara, setiap kita pergi doain orang sakit, orang sembuh. Ada nggak yang mati? Ada, yang mati ya ada. Tapi banyak yang sembuh, ya. Saya lihat kok, saya lihat ya. Bukan sembuhnya itu bukan sembuh-sembuhan. Sembuh-sembuhan itu gini loh. Ya, suatu ketika saya punya teman kuliah itu ya, dia begitu ngefans banget ketika saya cerita tentang Benin yang tidak baik, dia marah.
oh saya ini yang disembuhkan oleh doanya Benny Hinn, dia bilang begitu kan. Dia kena kanker otak, terus dia pergi, terus tadinya kepalanya sakit, katanya udah nggak sakit lagi. Dan dia nggak ke dokter untuk mengecek, karena nggak mau nanti akan melemahkan iman saya, pokoknya saya sudah sembuh. Nah, dulu saya pikir 5 tahun, ternyata nggak 5 tahun ya. Kemarin saya tanya-tanya lagi, setahun. Setahun kemudian dia mati. Ya, setahun kemudian dia mati. Padahal awalnya ngomong, sudah sembuh, udah nggak sakit lagi. Sudah nggak sakit lagi kepalanya. Iya, tapi kemudian setahun kemudian dia mati. Karena saya lama nggak ketemu, saya cuma dengar pokoknya udah mati. Saya pikir 5 tahun berikutnya, enggak ya, setahun ternyata. Ternyata setahun. Jadi ada orang ya yang didoakan, kelihatannya sembuh, merasa sembuh. Tapi kemudian dia mati. Nah, itu gimana itu? Terus ada orang didoakan layuh gitu kan, jalannya kan gluyur-gluyur begitu kan, karena habis stroke. Memang dia lagi ini, ayo jalan. Oh, dipaksa jalan ya sama pendetanya. Jalan dia, yang gluyur, jalan sendiri yang gluyur. Tetapi kalau kesembuhan yang benar itu, ya jalannya jalan. Kayak si pendeta Silas ini, kalau ada orang lumpuh, jalannya jalan beneran. Ya, ada orang yang mati, ada yang mati ya, didoakan bangkit ya. Bangkit. Ada orang kena tetanus, sudah masuk kamar gelap. Hidup lagi, saudara. Itu mah beneran. Sepupu saya, suatu ketika, dia kan suka main di kelenteng-kelenteng begitu kan. Main ilmu-ilmu begitulah. Di kelenteng itu kan banyak ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu kan. Kemudian, dia nggak kuat ke guru rupanya. Terus dia mungkin koslet begitu kan. Nah, diajak retreat, ikut di bis kami retreat. Waktu di bis itu dia ngamuk ya, wah kayak bener-bener ya namanya orang lagi possession gitu kan. Terus si pendeta Silas ini ada bersama dengan kami di situ di bis. Yuk kita nyanyi saja. Wah orang dibanting ya, 3 orang dibanting di dalam bis coba. Terus nyanyi aja yuk. Yang ada kuasa dalam darahnya, darah. Nyanyi nggak pakai wah dalam wah puji ya, nggak perlu begitu. Ini benar orangnya bener cool banget ya, bukan cool sok cool, bukan, memang gayanya memang begitu. Ya udah kita doakan ya, kita nyanyi saja ya. Bilurnya nyanyi dulu. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Terus dia tenang, diam. Nanti begitu lagunya berhenti, 1 jam kemudian, wah ngamuk ya, karena retreatnya kan tempatnya jauh gitu kan. Nanti nyanyi lagi, ya kan. Darah domba Allah berkuasa menyembuhkan. Waduh nyanyi lagi, nanti dia tenang lagi. Nanti wah sejam gak nyanyi, dia ngamuk lagi. Bilurnya, wah begitu ya. Tenang gitu. Terus karena orang ini dia tidak mau percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh ya. Akhirnya dia mati. Ya, sepupu saya ya, dia meninggal. Tetapi ya dalam keadaan tidak percaya. Karena dia tidak mau percaya, bukan masalahnya, bukan siapa salah, karena percaya itu adalah keputusan. Ya, percaya adalah keputusan. Mengapa dia tidak mau percaya? Saya nggak tahu. Setiap orang, padahal dia sudah melihat. Dan waktu dia didoakan dia sembuh, dan akhirnya sembuh ya, nggak sakit jiwa, nggak kesurupan lagi, sembuh, akhirnya sembuh. Pulang dari retreat itu udah nggak pernah kumat lagi, tapi terus sudah tiba-tiba dia sakit apa gitu ya, muntah darah. Kelihatannya dia memang peminum kelas berat, minum arak. Kalau arak Cina itu kan sampai 60% alkoholnya. Mati. Jadi ada yang mati, ada. Tapi yang sembuh banyak, dan kalau sembuh itu benar-benar sembuh. Waktu didoakan. Dan jemaatnya itu ada ribuan ya, ada 2.000-an. Waktu zamannya dulu beliau itu masih hidup, jemaatnya 2.000, yang 1.000 itu simbok-simbok, ya siman-siman orang-orang miskin itu loh. Yang sakit nggak bisa ke dokter. Dulu kan nggak ada BPJS kan. Kalau sakit nggak bisa ke dokter, kan udah mau mati kan, didoain sembuh. Makanya mereka datang ke gereja.
Nah, dari jauh mereka udah pakai kerudung kan, pakai kerudung, bukan jilbab tapi kerudung-kerudung itu loh. Nanti dilepas kerudungnya mereka masuk gereja. Mereka turun naik angkotnya itu jaraknya 200 meter dari gereja, mereka turun, terus jalan kaki ke gerejanya. Karena kadang-kadang naik angkot kan ketemu sama orang satu desa, satu kampung, apa segala macam ya. Sembuh. Itu jemaatnya 2.000, yang 1.000 itu orang dari desa, yang didoakan sembuh. Ya. Suatu ketika, ya ada orang sudah kena kanker ya, udah mau mati dah pokoknya, udah pasti mati. Dokter udah bilang mati. Itu didoakan. Ya sembuh. Ya sembuh bener, nggak mati-mati. Ya sembuh, matinya terus berapa puluh tahun kemudian, artinya kan sembuh kan. Matinya bukan karena kanker, karena mati tua. Kalau mau sembuh mah sembuh saja ya. Yang dari pengalaman saya melihat orang-orang ini, kalau mau sembuh, sembuh saja. Nah, bagaimana dengan model-model kayak Andi Simon? Ya kita nggak tahu, saya nggak di sana. Jadi saya nggak mau mengomentari sembuhnya itu palsu apa nggak palsu. Tetapi ya ada tadi tuh Matius 7 dari Matius 7 berkata dari buahnya. Buahnya itu bukan orang sakit sembuh, bukan, itu fenomena, itu simptom. Fenomena itu simptom. Ya. Dan apakah sembuhnya belum tentu juga kita nggak tahu, harus riset. Harus riset. Contoh ya, berapa banyak yang datang ke tempat Andi Simon? 1.000 orang, 2.000 orang, berapa banyak yang sembuh? Semuanya 90%? Berapa banyak? Nah, Anda harus bikin riset. Nah, sembuhnya karena apa? Karena diobatin, kebetulan dia lagi dalam proses penyembuhan, terus datang Andi Simon sembuh, atau apa nih? Nah, karena kalau saya lihat di videonya, yang jalannya ngeluyur-ngeluyur, ya tetap ngeluyur-ngeluyur, itu namanya bukan sembuh, karena saya ngelihat, ya, itu orang udah lumpuh, jalan-jalan beneran, nggak pakai ngeluyur-ngeluyur, nggak pakai itu ya, kayak terhuyung-huyung begitu loh, ngeluyur-ngeluyur itu terhuyung-huyung gitu loh. Beneran. 2, ya, ingat di Alkitab, waktu Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh, ya, di serambi bait Allah itu kan. Terus bilang apa? Ada lagunya ya, emas perakku tiada, apa yang dapat ku beri, dengan nama Yesus Kristus, berjalanlah engkau, dia berjalan dan lompat. Jalan lompat. Dengan sukacita. Ya, artinya itu sembuhnya sembuh bener, nggak pakai sugesti, nggak kayonge, nggak aduh seakan-akan sembuh. Sembuhnya sembuh bener, ya, nggak pakai sembuh bener. Waktu Yesus menyembuhkan orang buta melihat, buta dari lahir itu buta benar-benar melihat. Kalau mujizat itu kalau mau benar-benar sembuh mah sembuh saja, ya, nggak pakai kelihatannya dimirip-mirip dan sembuh. Nah itu Anda kudu riset beneran, kudu statistik. Jadi Anda yang menuduh atau Anda yang sok-sokan membela, Anda harus objektif. Berapa ribu yang datang, berapa ratus yang datang, yang sembuh berapa. Kalau Tuhan Yesus disebutkan di Alkitab, semuanya itu disembuhkan. Bahkan bayangannya Petrus saja menyembuhkan orang sakit. Benar-benar sembuh. Sapu tangannya Paulus dikirimkan tuh sembuh orang. Benar-benar sembuh. Geger. Bukan kayongnya sembuh. Kelihatannya. Enggak, Pak. Anda harus cermat ya. Kalau saya nggak bisa menilai karena saya jauh. Dan saya juga nggak mau. Cuman saya mau mengasih tahu Anda dari buahnya. Akibatnya apa? Kemudian dari grupnya Reform kan mengkritik habis-habisan kan. Karena sudah pernah kebongkar, katanya pakai kundalini. Ya, ditepok-tepok kan, suka ditepok-tepok begitu kan. Nah, kundalini kan juga semacam kayak yoga begitu kan, bisa buat kesembuhan juga kan. Tapi kalau orang karismatik itu anti banget ya sama kundalini ya. Saya juga nggak ngerti kenapa tuh mereka bilang kata setan apa segala macam. Kalau saya nggak mau urusan begituan ya. Saya dari gereja karismatik juga ya, tapi saya melihat nggak seperti itu sebetulnya. Alkitab nggak menunjukkan seperti yang aneh-aneh begitu. Nanti kapan-kapan kita belajar tentang kundalini, yoga, tai chi ya. Hari ini kita belajar tentang nabi palsu. Kemudian Patrick Smith dilaporkan polisi.
sama si Andi Simon. Itulah yang kemudian membuat saya terperanjat. Ya, maka Roh Kudus bicara sama saya, kasih tahu Andi Simon masuk neraka. Serius ya? Kenapa? Karena dia tidak mengampuni. Oh, tapi kan katanya mengampuni mulutnya. Enggak, itu mulutnya doang. Kalau dia ngampuni, dia nggak perlu kasih polisi. Kalau Andi Simon mengampuni Patrick Smith, itu nggak perlu lapor polisi. Tadi ayatnya jelas ya, 1 Korintus 6 itu masih ada di layar Anda itu. Ya, lihat tuh ya. Kalau kita sesama anak Tuhan berselisih, jangan saling lapor polisi. Saya tuh paling sebel kalau ngeliat anak sesama anak Tuhan lapor polisi ya. Gara-gara urusan pencemaran nama baik, apalagi urusan Betani aja dulu dilaporin sama GBI aja itu sampai saat masih tak semprot-semprot terus GBI-nya kan. Nggak kelar-kelar nyemprotinya GBI, saya itu ngeramasin GBI itu. Apalagi ini ditutup yang. Apalagi ini kasusnya adalah si Patrick Smith berkata Andi Simon itu penipu, lalu dilaporin polisi. Harusnya Andi Simon belajar sama Elisa. Ya, hei botak, kan digituin kan. Nah, lalu cuma dibilangin, mati kamu, selesai. Benar nggak? Tadi kan, perlu buat tadi kan. Kalau Andi Simon dibilang ini penipu terus malah lapor polisi, artinya dia kurang sakti. Oh, ini buat pelajaran buat Patrick Smith. Pelajaran? Dapat pelajaran apa? Kalau saya yang nonton mana begitu, saya dapat pelajaran. Ini berarti Andi Simon palsu. Dia nabi palsu. Nggak sakti berarti dia. Saya nggak urusan dengan simptomnya, tapi lihat dari caranya itu melaporkan Patrick Smith, dia itu bukan nabi, bukan hamba Tuhan yang benar. Ya, kalau dia hamba Tuhan benar, dia nggak perlu ngelaporin ke polisi. Kayak saya contohnya. Saya nggak perlu ngelaporin Amin Wijaya sekalipun fitnah saya habis-habisan. Saifuddin fitnah saya habis-habisan. Apa tak kerjain? Nggak perlu. Nggak perlu dibales. Kalau memang saya benar, Tuhan akan bela saya. Kalau saya salah, Tuhan akan habisin saya. Iya kan? Dan Tuhan akan balas, akan habisin Amin Wijaya, akan habisin Saifuddin. Nggak usah kita. Kalau kita ini hamba Tuhan, ya, biji mata Allah, biar Tuhan yang pelihara kita, nggak usah membela diri. Klarifikasi sekali saja, nggak perlu sampai ucuk-ucuk ya. Yosua Tewu sempat fitnah saya kan, Saifuddin Ibrahim sempat fitnah saya kan, Amin Wijaya fitnah saya, ya kan? Apa tak bales? Nggak perlu kan? Saya bisa nggak suruh orang, teman-teman saya masa lalu saya habisin mereka? Gampang banget, gampang banget. Tapi berarti saya bukan hamba Tuhan. Apa bedanya saya sama John Kay, sama Hercules? Bedanya apa coba? Benar nggak? Oh gampang banget. Patrick Smith dilaporin polisi. Kenapa harus lapor polisi? Ya kan? Berarti ada yang tidak mau dilepaskan, mau kasih pelajaran. Loh itu semua orang ngomong gitu, orang-orang dunia pun saya mau kasih pelajaran sama orang itu. Apa bedanya Andi Simon sama TW? Apa bedanya Andi Simon sama NU? Kasih pelajaran dia masuk penjara biar. Minta keadilan kepada orang yang tidak beriman. Kenapa takut dibilang penipu? Ya, Saifuddin fitnah saya mempan enggak? Malah donaturnya dia pindah semua ke saya. Joshua Tewu mempan enggak fitnah saya? Malah dia ditinggal semua sama subscriber, sama viewernya. Amin Wijaya fitnah saya mempan enggak? Enggak mempan, malah ditinggal sama subscribernya, malah viewer saya tambah banyak. Hari ini aja setiap ibadah paling banyak saya ibadah online. Ya, selalu di atas 1.000. Hari ini sudah 1,3. Ya, sekarang aja sudah 1,3. Enggak akan tinggal. Ya kan? Itu banyak yang lain. Ya karena mereka pakai nama KC. Mereka semua orang pengen tahu kasusnya KC. Kalau nggak sebut nama KC, tetap banyak saya. Rata-rata view tetap banyak saya. Begitu sebut KC lah baru orang pengen tahu KC. Karena sebut nama KC.
Ya kan? Sama dulu pun kita pernah liput KC pun sampai 100.000, 150.000 ya sama. Ya kan? Cuman kasusnya KC tidak seheboh saya dulu ya memang. Beda memang. Beda kelas. Nggak seheboh saya. Ngerti enggak maksud Anda? Ya, maksudnya. Artinya, kalau ini memang hamba Tuhan, biar dia minta pembelaan sama Tuhan, jangan minta pembelaan sama manusia. Apa mentang-mentang dia sering deket sama orang-orang Polda tuh enak aja lapor-lapor begitu. Itu menandakan dia bukan hamba Tuhan. Artinya semua simptom-simptom, gejala-gejala itu ya, yang dia tumbang tangan, keblok, terus kelihatannya orang sembuh, belum tentu sembuh. Anda kudu cek lagi. Dan saya setuju dengan para pengkritiknya Andi Simon akhirnya. Dari cara dia memberikan, loh tapi kok sananya mulai dulu Pak. Loh itu justru Andi Simon itu masuk jebakan sehingga kebuka wajah aslinya. Topengnya kebuka. Ya, jadi Anda jangan termakan dengan simptom-simptom itu, karena Anda simptom-simptom itu aja Anda amatin deh. Sembuh bener nggak? Anda kudu ngerti, Anda kan nggak di sana. Tapi orangnya kesaksian, lah banyak orang kesaksian. Tapi itu kan rasan-rasannya. Bener nggak? Nah, Anda kudu ngamatin bener, dicatat, riset. Siapa yang sembuh? Itu setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Ya, karena yang seperti itu bisa dibuat, digelembungkan, ya kan? Oh, tiap hari gitu, semua orang sakit, semua datang semua sini, modal nekat aja kan? Bisa kan? Bisa. Dulu ada siapa itu yang mau pakai soalnya begitu. Pertama saya nggak nyadari, terus begitu saya sekali nyadari, oh nggak boleh, lain kali mau itu nggak boleh, saya nggak mau. Saya nggak mau buat tebar-tebar begitu. Orang mau sembuh, di embun pagi yang sembuh banyak, oleh didoakan. Anda ikut embun pagi, apa yang doakan saya bukan, gantian kita. Nggak usah datang tepak-tepok begitu, didoakan banyak yang sembuh. Yang mati banyak, 2, yang mati sudah 2 ya. Yang sembuh banyak. Keluarga yang dipulihkan banyak, didoakan melalui embun pagi. Yang dapat mujizat banyak. Ya, kan tiap pagi kita doakan satu-satu kan. Nggak perlu pakai kalau mau dasarnya mau sembuh, mah sembuh saja. Saya percaya ada mujizat ya. Saya percaya. Tetapi dari buahnya itu kita harus tahu. Nah, bagaimana dengan Tony Daud? Nah, tadi Andi Simon ya. Sekarang Tony Daud. Oh, nubuatan ini, nubuatan itu segala macam. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Apalagi nubuatannya jelek-jelek terus. Nubuatannya jelek terus. Ya, nubuatannya jelek terus. Saya nggak percaya. Seharusnya nubuatannya dari Tuhan. Tapi jangan takut sebab aku beserta. Itu. Kalau yang jelek-jelek terus nubuatannya. Nggak ada bagusnya. Ya itu kayak dukun. Saya kira kok Tony Daud belum lahir baru ya. Jangan-jangan dia masih dukun loh. Gaya-gayanya masih, coba lihat kamarmu, Pak Terawang sih. Oh, enggak, itu bukan setan, itu bukan tuyul itu. Itu ada yang terawang-terawang. Saya lihat, menurut saya itu gaya-gaya dukun. Dan Anda suka mengejar sama yang begituan. Ya kan tadi kan, kayak pertama kali tadi ya si HM tadi kan. Jangan mengejar nubuatan. Banyak orang senang mengejar nubuatan, akhirnya dia terjebak di dalam nubuatan. Coba amatin, berapa banyak nubuatannya Tony Daud yang terjadi, berapa banyak yang enggak. Berapa sebelum zamannya SBY ya, Indonesia akan terpecah begini-begini, enggak pecah-pecah juga. Kalau Indonesia mau pecah itu nggak usah Tony Daud yang nubuatin, Jos Andi Condro sudah nubuatin. Arif Budiman sudah nubuatin, itu bukan orang Kristen. Ya, apa bedanya sama Mama Loreng coba nubuat? Kalau Anda bikin nubuatan, tadi kan saya di awal kan saya bilang, ada nubuatan jangan yang general, yang spesifik apa. Dan balik lagi buahnya, kalau dia memang orang jago bernubuat, kalau memang dia ampuh ya si Tony Daud,
Kenapa dia ngancem? Kamu kira saya nggak kenal orang gini, bisa saya laporkan itu. Hati-hati kamu nanti. Saya laporkan pasti masuk kamu. Tony Daud itu akan ngancam-ngancam juga. Jadi hamba-hamba Tuhan ini yang katanya itu ya, kebetulan mereka satu kroni ya. Satu kroni. Ya. Satu kroni. Nah, Anda coba bayangin, hamba Tuhan suka ngancam-ngancam. Apakah itu hamba Tuhan yang suka ngancam-ngancam? Apa bedanya sama preman? Apa bedanya sama itu tadi yang suka ngancam-ngancam MUI itu, yang suka ngancam-ngancam itu kan? Awas ya, nanti saya begini kan. Kalau ada hamba Tuhan suka ngancam-ngancam gitu, tinggalin saja. Itu hamba Tuhan arogan itu. Mentang-mentang dia sudah kenal sama TNI, kenal sama Polri, sama pejabat-pejabat, terus dia bisa ancam-ancam kirim-kirim. itu hamba Tuhan palsu, itu nabi palsu. Dari buahnya kita tahu. Harusnya orang yang sudah sakti, yang sakti kayak Simon, Andi Simon, sakti kayak Tony Daud. Dia kan bijinya Tuhan. Kalau dia bijinya Tuhan, ada orang yang menganggap dia penipu, apa segala macam, biar Tuhan yang kutukin dia dong. Nggak usah dia. Namatin nggak Anda? Nggak usah. Jangan kayak Muhammad. Nggak senang sama orang, ya harusnya kan Tuhan yang ngutukin. Semua nabi, nggak ada nabi bela dirinya sendiri, Tuhan yang bela. Ya kan? Nggak ada nabi bela dirinya sendiri. Wah, turang kalau dihina saya hantam kamu. Kamu kurang ajar berani menghina saya. Tak bunuh kamu. Itu Muhammad. Nah, apa bedanya Andi Simon sama Muhammad? Apa bedanya Tony Daud sama Muhammad? Apa bedanya Gilbert sama Muhammad? Itu tiga pendeta itu sama, tukang ngancam semua tiga-tiganya. Terakhir Saifuddin Ibrahim sama Yosua Tewu. Nah, itu satu perguruan semua tuh. Satu perguruan itu. Makanya nggak heran. Sama gaya-gayanya. Saya baru ngeh mereka satu perguruan semua. Jangan suka ngancem-ngancem. Ya, nggak usah ngancem-ngancem. Kalau memang Tuhanmu sakti yang kamu sembah, biarlah Tuhan yang bela kamu. Demikian juga kita orang percaya. Kalau memang Tuhan kita sakti, biar Tuhan yang bela kita. Kasih itu kan harus ada keadilan. Iya, tapi pembalasan bukan haknya kita. Pembalasan itu haknya Tuhan. Ayatnya tertulis jelas ya. Pembalasan adalah hakku. Kita tidak boleh balas. Harusnya Andi Simon ya kirimin makanan ke Patrick Smith. Ya. Malah dikasih, jangannya malah dilaporin polisi. Harusnya Tony Daud itu malah memberkati orang-orang yang mengata-ngatai dia. Bukannya malah ngancem-ngancem ya si Gilbert, bukannya malah marah-marah. Orang dikritik marah-marah, enggak usah. Kayak saya itu loh, belajar, kalian semua belajar sama saya. Dikritik tenang-tenang saja malah buat bercandaan. Sampai yang kritik kejang-kejang sendiri ya. Itu yang dari itu teman-teman saya malah suka bilang, Pak mau disentil. Nah, iya, ya enggak kelas. Oh, saya itu ya dicaci, di fitnah, dicaci maki, di apa, sampai yang caci maki, sampai yang fitnah saya kejang-kejang sendiri coba. Kitanya mah tenang-tenang saja di sini. Dan gak usah kita ancam. Yang penting buahnya loh kita tunjukin. Ya kan? Buahnya kita tunjukin. Nah, Pak Pol kok merasa paling suci? Oh enggak, ini bukan masalah paling suci. Ya, bukan masalah paling suci, saya lagi cerita kebenaran. Alkitab ngajari kita, kalau itu sama-sama percaya Yesus, ya, terus kita ada sengketa, jangan malah cari orang yang tidak percaya. Gak usah pakai polisinan. Takut atau enggak? Ya kalau gila bisa laporin saya ke polisi silakan. Ya kan saya tantangin dulu kan. Kalau si Tony Daud bisa, ini saya silakan. Tapi saya bilang mereka lah pendeta hamba Tuhan, Pak. Mau pendeta benar ya Gilbert ya, pendeta GBI, Andi Simon juga pendeta benar. Tapi mereka itu hamba Tuhan palsu. Mereka itu hamba uang. Karena mereka takut ketenaran mereka itu hancur. Mereka takut reputasi mereka hancur. Justru itu jangan ditiru. Yang seperti itu Anda nggak boleh tiru. Ini tadi ada pertanyaan, itu ada dua, kalau ada dua pendeta GBI yang bersaksi palsu,
Ya, oke, berhasil ya. Ya, oke, ini karena saya pakai internet darurat ya. Nah, oke, sudah ya. Nah, kita lanjutkan tadi ya. Jadi, mau apapun simptomnya itu nggak kepake akhirnya. Karena dari buah pelayanannya menunjukkan dia sebenarnya nggak percaya Tuhan. Kalau dia percaya kepada yang dia sembah, Yesus Kristus, harusnya dia nggak perlu cari pembelaan dari manusia. Seharusnya kalau memang Andi Simon itu melakukan mujizat yang sejati, ya biarlah mujizat itu yang menjawab semua tuduhannya yang lain. Lalu kalau misalnya nih diteror begitu rupa, ya biarin saja toh, ampuni saja. Nangkep nggak Anda? Disitulah saya percaya bahwa mereka adalah nabi palsu. Kalau Gilbert itu dari Tuhan, harusnya nggak usah kejang-kejang ketika ada orang kritik dia. Ya kan? Kalau Tony Daud itu dari Tuhan, nggak usah marah-marah. Kalau ada orang yang nggak percaya sama dia. Kan harusnya Tuhan yang marah kok jadi Tony. Kalian itu cuman kacungnya Tuhan. Kalian itu cuman kacungnya Tuhan. Ya, jadi nggak usah marah-marah. Nah kalau dua pendeta GPI yang bohong di pengadilan KC, oh dia nggak bohong ya. KC sudah bilang sama saya, dia udah lama nggak di GPI. Cuman KC nggak bilang dikeluarin, malu dia kan kalau bilang dikeluarin. Tapi saya tahu persis GBI-nya Niko tidak akan suka gayanya KC. Semua Betani, itu kan dulu ex Betani kan Niko kan. Semua Betani itu gayanya nggak begitu. Nggak mau orang-orang gaya-gaya begitu. Karena sudah kejadian Ali Makrus. Ali Makrus kan dulu di Betani kan. Digrebek begitu, makanya udah nggak boleh. Gaya-gaya KC itu nggak akan boleh. Jadi saya percaya, bukan Pak Sosi dusta. Justru itu si Komarudinya bohong. Si KC-nya bohong, ya. KC bohong ya. KC pernah bohongin saya, Anda tahu nggak KC pernah bohongin saya? KC tahu ya, KC pernah bohongin saya, dia ngaku-ngaku dulu lawyer. Ternyata kan maklar kasus, bukan lawyer. Pernah bohongin saya, saksinya ada ya di grup itu ya. Sampai saya suruh dia merasa, kok saya dipermalukan begini, oh kami nggak mempermalukan, kita cuma nanya kan Bapak yang sesumbar sendiri. Kita nanya, dan saya bilang nggak mungkin begitu Pak, saya tahu Pak. Nah, itu tadi ya, dia bilang kesaksian dia nolongin orang TKI, ya, itu maklar kasus, bukan dia lawyer, ngaku-ngakunya dia lawyer. Enggak maklar kasus Pak. Nah, nggak mau ngaku kalau dia maklar kasus. Kalau saya mah bilang, ya, saya ini maklar kasus Pak, saya tahu persis Pak. Yang Pak Kaceng ngomong saya tahu persis. Nggak kayak gitu ceritanya. Dan nggak mungkin begitu. Nah, anaknya ternyata lawyer, ya kan? Nah, tapi dianya maklar kasus. Termasuk tadi bilang ya duitnya dari mana ya, dari yang ini, salah dia bohong ya. Ya duitnya dari itu tadi, persembahan-persembahan itu. Ya, dari persembahan-persembahan itu. Yang masuk ke rekening dia. Saya dalam hal ini KC itu memang diperlakukan dengan tidak adil. Tapi, dan saya banyak mengkritik GBI, tapi dalam hal dua pendeta GBI yang jadi saksi ahli itu tidak bohong mereka. Mereka memang cuci tangan, nggak mau dilaporkan karena memang GBI-nya Niko tidak pernah mendukung acara begituan. Jadi jangan dicampur aduk, nggak ada ya. Memang KC bohong kok, provokator. Dia bohongin saya kok. Dia bohongin saya, cuman saya pinter, makanya tapi lain nggak gitu Pak caranya, kok provokator. Kadal Arab, kamu takut ya saya bahas KC ya? Ini kan YouTube, kalau nggak mau dibahas ya jangan tampil di YouTube. Kenapa kamu jadi nggak tahan? Kamu yang kejang-kejang, KC dewanya kamu, ini ada anjing-anjingnya KC juga nih, ya kan? Nggak usah. Ya teman-teman juga kalau sama saya nggak usah bela-belain ya, nggak usah bela-belain. Biar Tuhan yang bela saya. Ini YouTube ya, ini media sosial, semua bebas bicara, mengatakan pendapatnya. Kalau Anda nggak terima, laporkan saya saja ke polisi kan. Kalau Anda bisa, kalau sanggup. Ini adalah tempat bebas bicara. Tugas saya adalah meluruskan. Saya sebagai Nabi ke-26, tugas saya meluruskan.
Jadi Anda kalau sudah seneng sama orang, jangan keedanan semua yang dia perbuat benar semua. Salah Anda. Beriman itu nggak kayak gitu ya. Kalau Anda sudah suka sama orang, jangan semua yang dia sukai kentut pun wangi kayak Muhammad, kentutnya bau kasturi. Kan goblok. Mana ada kentut bau kasturi? Aduh, itulah itu jangan fanatik gitu. Sehingga Anda nggak otak Anda itu nggak gila. Kentut ya kentut, baunya busuk. Bos saya kentut pun tak bilangin, bos jangan gitu dong bos. Oh, kita lagi di mobil sama-sama kentut yo, tak marahi bos saya, enak aja kamu di mobil, sorry Pol, ya, jangan. Ya, jadi jangan ya. Jadi kalau Anda suka dengan KC, kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Kenapa kemarin? Kita nggak support, kita support. Dari mana duit 400 juta kalau bukan dari sini? Nyatanya saya karena sampai sekarang saya Budin kumpulin 400 juta nggak kumpul-kumpul. Sampai batuk sudah muntah darah nggak kumpul-kumpul itu. Ya kan? Nyatanya si Amin Wijaya masih ngemis-ngemis minta sumbangan buat KC. Ya kan? Minta ngemis-ngemis sama makanya marah kan Amin Wijaya gara-gara mau ngemis di sini nggak boleh sama saya. Nah itu baik tadi, ibu saya meninggal aja saya nggak ngemis-ngemis, masa saya mau ngemis-ngemis buat KC. Kita mah realistis jadi orang ya. Ibu saya mati saja, kita butuh duit, kita nggak ngemis-ngemis. Masa saya mau ngemis-ngemis buat KC? Anda edan apa? Kebayang enggak Anda? Kebayang nggak sih Anda? Nah, itu juga sama ya. Kalau kita GBI dalam hal dua saksi ini, itu nggak salah. Memang KC yang bohong. Memang KC yang bohong. Dari awal saya sudah ngerti, makanya saya nggak support KC. Saya sudah ngomongin dengan beberapa orang. Amin Wijaya pun pernah saya omongin. Tak kasih tahu ya Amin Wijaya. Kenapa saya nggak all out? Karena saya sudah tahu dari awal. Dan KC sudah saya kasih tahu. Nah hati-hati. Nah itu ya. Saya kalau ngomong mah iya enggak. Tapi sekali saya support. Nah Pak Darmawan itu orang lurus jelas. Kita support. Ya. Orang lurus jelas kita support. Dulu Saifuddin lurus. Kita support. Tiba-tiba sekarang sudah berbelok. Ya kita stop. Kita nggak mau. Kita nggak mau dijadikan terus orang buat cari duit. Orang lagi susah demi fanatik terus kesempatan. Artinya saya mendukung penipuan. Saya nggak mau. Nggak boleh ya, karena ada banyak orang yang lapar yang harus kita kasih makan. Mendingan kita, untung saya ngomong duit kan, kalau udah ngomong duit kan jangan lupa Damaris, kan, sama Pak Polinaris Darmawan ya, jangan lupa. Begitu ya Anda ya, harus belajar seperti itu. Kita belajar untuk objektif menilai sesuatu. Anda suka dengan Gilbert, jangan edan. Anda suka dengan saya juga jangan edan. Kalau saya lagi salah, jangan diturutin. Tetap objektif. Nggak usah bela-bela saya kayak saya ini Tuhan. Kalau memang saya ini dari Tuhan, biar Tuhan yang bela saya toh. Justru Anda nonton, bener nggak nih Tuhan bela? Itu. Makanya saya selalu melarang Anda untuk bertengkar membela saya. Ya, bukan provokator ngawur. Memang bohong. KC itu pernah bohong kok sama saya. Gilbert tuh ya. Gitu ya. KC hina Islam, Paul nggak terima dia. Jadi saya nggak pernah menghina Islam. Saya itu mengatakan apa adanya tentang Islam. Ya. Dan kalau saya kondisinya di Indonesia, saya melanggar. Makanya saya di Eropa, saya tidak melanggar. Nah, ini dasar kadal Arab, kurang pinter kamu. Kalau saya di Indonesia, saya melanggar hukum Indonesia. Kan saya bilang, KC mengalami ketidakadilan. Itu yang kita perjuangkan. Itu yang saya bela. Ya, makanya saya dulu ngumpulin uang buat KC, karena saya tahu kan biayanya besar. Tapi kemudian ditilep duitnya sama grupnya Saifuddin sama Saifuddin CS. Nah saya nggak mau. Enak aja loh. Kamu cari duit di tempat saya, mau ditilep duitnya. Nggak mau. Kalau nggak dibuka saya nggak mau. Ya kan? Malah nuduh saya nih, duitnya masuk ke dia, kalau saya nuduh dilep. Satunya lagi ke rekening Bahtiar ada di Amin Wijaya. Ya tanya sama Bahtiar dong, sama Amin Wijaya. Jangan tanya sama saya. Ya kan? Ngomongin sama mereka, bukan sama saya. Kan Amin Wijaya sama Bahtiar itu. Tanyanya sama mereka berdua. Kan Amin Wijaya yang jadi ini ya corong ya kemarin nyari duit masuk ke rekeningnya Bahtiar.
Jangan tanya ke saya, ya. Karena waktu itu saya dinasihatin, begitu mau buka rekening Bahtiar, saya dinasihatin, Pak, jangan dibuka, Pak. Nanti soalnya ada yang nggak percaya dengan Bahtiar. Jadi saya nggak buka. Sudah ada omongan seperti itu. Jadi saya nggak buka dulu, gitu loh. Ya, bukannya saya takut sama anaknya kaceng, enggak, karena sudah ada omongan, jangan dibuka. Nah, baru hari ini saya kasih tahu Anda. Nah, kita kan lagi ini ya. Jadi bukan saudara ganda. KC itu memang menghina Islam. Sama seperti Somad Yahya Waloni menghina Kristen. Kalau saya di Indonesia, saya disebut menghina. Tapi kalau di Eropa, bukan. Saya sedang mengatakan kebenaran pendapat saya tentang Islam. Itu, Anda kudu pinter. Makanya saya ada di Eropa. Ya. Nah, makanya ya nabi-nabi palsu ini yang kemudian membuat menghipnotis Anda. Ya. Dan Anda masuk di dalam penyesatan. Apakah orang-orang reform itu benar tuduhannya muri wali segala macam? Saya juga nggak setuju dengan tuduhan mereka. Belum tentu Andi Simon itu nggak melakukan mujizat juga. Balik lagi, kita nggak bisa menilai simptomnya. Tapi dari buahnya saya berkata, ini nggak benar. Ya, Patrick Smith itu anak kemarin sore dilaporin ke polisi. Pertanyaan saya, berani nggak Gilbert, Tony Daud, Andi Simon ngelaporin si Abdul Somad atau Mustafa atau orang Islam? Nggak berani lah. Nggak berani mereka. Lawang nabi palsu kok. Mereka beraninya sama orang Kristen lagi. Si Gilbert ini cuma berani ngatain orang Kristen lagi, nggak berani. Mereka nggak berani. Tony Daud mana berani sama orang Islam? Nggak berani. Andi Simon mana berani sama orang Islam? Berani nggak dia ngelaporin orang Islam? Nggak berani lah. Cari mati apa dia? Itulah makanya saya bilang mereka tuh nabi palsu. Nah, Anda harus amatin ya. Orang beraninya neken sama yang lemah. Sama yang mayoritas nggak berani. Tandanya itu palsu. Kalau dari Tuhan itu kayak saya. Ya, hajar. Kamu mau siapa? Kita nggak takut. Karena keberanian itu berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Nggak perlu takut. Pak sombong sekali, Pak. Oh bukan. Kalau enggak karena Tuhan Yesus, saya juga nggak berani. Buktinya saya berani. Wakil presiden aja saya lawan kok. Wapresnya Indonesia aja saya lawan kok. Bukan sombong. Tapi saya nggak mau neken. Amin Wijaya dikerjain ngapain? Kasihan, dia lagi cari makan. Dia kan cari makannya jadi minta belas kasihan orang-orang begitu. Ya biar. Lawang saya juga pengen nyumbang, cuma nanti dipikir nanti saya takut sama dia. Jadi saya lagi mikir, lagi minta hikmat. Bagaimana caranya belikan kasur buat Amin Wijaya. Kasihan. Ya, nggak punya kasur ya. Saya dulu ngomong sama Sebastian, tolong belikan kasur, nanti aku nyumbang. Kasih, belikan kasur. Jangan saya kebanjiran. Ya butuhnya apa? Karena dia itu. Saya ngomong sama Sebastian ya. Dulu ya, WhatsApp-nya masih. Ya, WhatsApp-nya masih, saya kalau nggak percaya. Kasihan tuh kebanjiran. Karena orang mungkin nggak mau tidur, kurang tidur kan. Jadi kalau dikasih duit, ini anak kalau dikasih duit, boros, dia suka bayar-bayarin orang-orang. Jadi mau saya tuh, aku tak transfer ke Sebastian, tolong belikan kasur. Sebastiannya nggak mau. Ya udah, terserah, ya kan. Kalau orang lagi cari duit, kayak Patrick Smith kan lagi cari sensasi. Dia butuh makan dari YouTube, si Patrick Smith-nya. Ya biarin saja. Ya biar orang lainnya ngasih pelajaran, dosa si Andi Simon tuh. Kalau Andi Simon berani, harusnya levelnya dia kan sama orang Islam. Nah itu, kita orang-orang ya, ciri khas orang-orang yang nggak berdamai dengan dirinya sendiri ya, dia cuma berani nginjek yang lemah. Dia nggak berani ketika harus berhadapan dengan yang lebih besar dari dia. Kayak Gilbert, Andi Simon, Tony Daud, itu tuh tipe-tipe pecundang. Ini saya kasihkan suara kenabian ya.
supaya Anda juga ngerti. Anda kalau ditagih, yang nagih nggak galak, diinjak sama Anda. Ya kan? Kalau Anda punya utang, nagihnya baik-baik kan malah di ini kan, telah dientutin. Begitu nagihnya pakai preman, ya kirim ya anak buahnya John K apa Hercules gitu kan. Anda terkencing-kencing. Satu darah misalnya, terkencing-kencing Anda. Nah itu berarti Anda orang nggak benar tuh. Anda orang brengsek. Saya pernah terlibat hutang banyak. Orang kalau udah kirim saya preman, oh tak duani saudara. Sak mati nih saudara. Ini kejadian beneran ya. Saya dikirim 30 orang Kupang. Ya 30 orang dari Kupang. Preman-preman Kupang yang di Jakarta. Dikirim ke saya 30. 30. Dok, saya di kantor ya. Saya kaget, saya kan punya kantor sendiri kan. Terus dicegatnya di pinggir jalan. Saya bawa pistol, tak taruh meja, pistol tak taruh di kap. Kamu orang 30, saya sendirian. Ini pistol, magasinya ada 27. Ya, paling nggak tak tembakan. Minimum 10 kamu pasti mati tak tembak saya. Saya bilang, pasti kamu mati tak tembak. Saya pasti mati, tapi kamu 10 orang pasti mati. Minimum, nggak mungkin meleset. Saya latihan nembak terus ya, jadi nggak mungkin meleset. Apalagi deket cuma jarak 5 meter. Pasti kena, 10 pasti mati, saya bilang. Habisin ini. Gitu, ditagih hutang, ditagih preman, aduh nih. Tapi begitu ada orang nagih baik-baik, kok Paul, kasihan aku, gini. Tak bayar dulu, saudara. Oh nagihnya baik, tak bayar. Kenapa? Karena setelah saya bayar, saya akan tetap baik sama dia. Tapi kalau orang sudah nggak baik, saya bayar pun dia tetap nggak baik sama saya. Ingat-ingat ya, kalau dia baik nagihnya, kita bayar. Karena setelah itu kita akan tetap baik. Orang itu ngutangin kita karena dia percaya. Tapi kalau dia datang nggak baik dengan arogan, ngomong gitu, hajar. Saya tak lawan dulu. Tak lawan. Saya utang dia 1 miliar. Dia kirim, ya kan? Dia kirim preman. Bayar 30 juta. Iya kalau bayar, kan dapetnya komisinya kan? Komisi kan? 3% kan? Atau berapa gitu kan? 30 orang Kupang ini tak traktir makan dulu. Yuk makan di ayam goreng. 30 orang ini kaget. Wah, habis tak marah-marahin, udah sekarang gini kita makan dulu. Oh nggak ada waktu, makan dulu sekarang saya lapar. Kamu nggak mau makan terserah. Kalau kamu makan ikut saya. Oh tak bentak. Saudara. Saya mau makan, kamu nggak mau makan nggak apa-apa. Saya nggak ada waktu buat makan. Tapi kalau kamu makan tak bayari sekarang. Kita sambil makan ngomongnya. Wah tak bentak. Saudara. Serius ya, saya nggak. Ini beneran terjadi ya. Tak jam makan. Terus pemimpinnya dulu sama saya, pemimpinnya itu ya. Ngobrol-ngobrol. Udahlah nanti malam kamu ke tempatku aja. Saya kasih 5 juta. Nah, kamu pulang. Satu ketika, pulang ya, mereka pulang. Terus minggu depannya ada satu anak mereka, pemimpinnya ngomong, Bang bisa bantu nggak? Ini ada anak buah saya, orang tuanya meninggal. Butuh uang buat gini. Terus saya telepon, di Kupang kan saya banyak teman kan. Bener, oh bener. Saya kirimin uang 5 juta lagi, bayangin. Ya. Akhirnya malah 30 orang Kupang ini jadi teman saya semua. Yang nyuruh, bosnya dia, gigi jari. Gitu ya. Tapi kalau dia baik, Anda harus bayar sungguh-sungguh. Dia baik itu karena dia pengen jaga hubungan denganmu, malah kamu injak, tandanya kamu pecundang, kamu orang jahat. Itulah buktinya kamu orang jahat. Itu ya. Nah, sama Andi Simon, Tony Daud, Gilbert, beraninya sama orang yang di bawahnya dia. Berani nggak dia sama Habib Rizik head to head? Berani nggak sama Habib-Habib Arab itu head to head? Mana berani, kencing-kencing semua. Nggak berani mereka. Benar nggak? Itulah nabi palsu. Dari buahnya kita tahu. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Apa? Mengasihi, mengampuni, memberkati. Nggak berani dia untuk mengasihi, mengampuni, memberkati. Berani nggak lepas pengampunan buat Patrick, jangan dimasuk. Udah, cabut aja laporannya. Malu, tahu nggak? Kamu sama orang Kristen, sesama orang Kristen saling laporin. Orang baru kita ribut aja kita malu kok, apalagi saling laporin. Cuma ribut aja kita malu, apalagi kamu saling laporin. Andi Simon malu, kamu tuh benar-benar
nabi palsu. Ya, nabi palsu. Ciri khasnya ada jelas tadi, Anda harus bisa sangkal diri pikul salib. Nabi itu, seorang nabi itu harus punya itu, sangkal diri pikul salib. Dia itu menjadi panutan bagi orang-orang yang dibawa sama dia, yang belajar sama dia. Kalau nabinya aja suka lapor polisi, ya, sesama anak Tuhan dilaporin polisi. Kalau kita cerita politik, kita cerita hukum lawan hukum. Ya. Tapi kalau lagi cerita debat apologetika, kritikan teologis, ya Anda jawab secara teologis, malah lapor polisi. Apa bedanya kamu sama orang Islam coba? Andi Simon Gibet ini sama, karena mereka kepahitan sama orang Islam, akhirnya mereka gaya Islam, kalah debat lapor polisi. Ya, Andi Simon, Tony Daud, Gilbert. Ilmunya nggak ada, akhirnya cuma bisa lapor polisi doang. Ya, hati-hati, inilah nabi-nabi palsu. Ya, tadi, kalau memang dia dari Tuhan, seorang pengajar dia dari Tuhan, kalau dia dikritik, dia marah, ngamuk dikritik gitu ya, berarti dia bukan dari Tuhan. Dia malah lapor polisi, dia ngancam, berarti dia tambah lagi bukan dari Tuhan, mungkin dari iblis. Yang suka ngancam-ngancam itu iblis. Amatin ya, oke cukup ya, 1 jam. Saya cukup ya buat ngomong ini, supaya Anda jelas yang saya ngomongkan. Coba Anda amatin. Buahnya pelayanan itu. Saya melihat banyak sekali pertunjukan-pertunjukan kesembuhan itu ya. Termasuk Benny Hinn segala macam. Akhirnya saya nggak percaya dengan Benny Hinn. Bukan saya nggak percaya kesembuhan, saya sangat percaya dengan mujizat kesembuhan. Saya percaya ada mujizat yang anak kami sendiri ngalamin. Tetapi jangan Anda terhipnotis oleh simptom. Karena belum tentu itu benar. Itu adalah sebuah simptom yang palsu. Tadi anak tadi ya, yang saya cerita di doan Benny Hinn, rasanya sudah sembuh, dia nggak mau ke dokter. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi ada yang ketinggalan lupa ya. Bagaimana Pak kita tahunya Pak, kalau kita didoakan, terus kita mengalami mujizat, ya Anda kudu ke dokter. Makanya Tuhan Yesus, waktu habis nyembuhin orang kusta, kamu pergi kepada imam. Karena imam itu punya ilmunya membedakan orang sembuh kusta sama nggak sembuh kusta. Makanya Tuhan Yesus suruh orang kusta yang disembuhkan ini, pergilah kamu kepada imam. Supaya dilihat, sembuh apa enggak. Bukan Yesus meragukan kuasanya, bukan. Karena dia kan harus diterima oleh masyarakat. Ditahirkan. Makanya kudu pergi kepada imam. Nah sama, kalau Anda didoakan sembuh, Anda ke dokter, cek. Supaya jangan sembuhnya sembuh-sembuhan. Nanti Anda akan kecewa sama Tuhan. Om Silas ini, pendeta Silas ini, saya pernah cerita ya, apa enggak, saya lupa ya, pernah cerita. Jadi kami pergi doakan orang miskin kena hepatitis. Perutnya udah melembung gede gitu, melembung gede kayak mau meledak ya, melembung gede gitu ya. Gede banget gitu perutnya itu. Karena hepatitis kan. Terus si om ini datang malam-malam sama saya. Oh kamu besok sekolah? Iya. Jam berapa? Pagi. Tapi ini kita mau janji lupa ya. Jam 1 pagi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tak temenin. Si om ini baru dari rumahnya keluarga yang tadi sakit kanker ngasih duit 1 amplop tebel ya. Terus kita ke rumahnya orang miskin yang kena hepatitis. Ya, terus didoakan ya. Oke, doakan ya dalam nama Tuhan Yesus, sembuh begitu ya. Terus uangnya ini tadi dia cuma ngambil 1 lembar buat bensin, terus 1 amplop itu tebel dikasihkan ke ibu. Bu, kamu besok ibu sama bapak ke dokter ya. Tetap disuruh ke dokter. Disuruh cek. Akhirnya sembuh ya. Sembuh. Jangan anti dengan dokter. Tetap suruh ke dokter, suruh cek. Karena dokter kan yang tahu ini sembuh apa enggak. Jangan, rasanya kok sudah sembuh. Jangan rasanya kok sudah sembuh. Sembuh itu bukan perasaan. Sembuh ya sembuh, enggak ya enggak. Makanya cek, kalau Anda lagi doakan gitu, Anda cek yang benar. Supaya imanmu tuh waras itu loh. Imanmu tuh sehat.
Jangan membabi buta, akhirnya Anda kecewa sama Tuhan, Anda nggak merasakan Tuhan, takut menyangkal Tuhan, bukan takut sama Tuhan, ya takut sama orang banyak, ngatain Anda murtad, akhirnya Anda hidup dalam kemunafikan. Nah, balik lagi, seorang hamba Tuhan itu harus memaafkan, mengasihi, mengampuni, memberkati. Sangkal diri pikul salib. Kalau dicaci maki orang, jangan balas caci maki. Kalau difitnah orang, jangan ingin menghancurkan dia. Belajarlah sama saya. Difitnah, kita klarifikasi sekali, nggak mau diklarifikasi, karepmu. Nyatanya kita makin diberkati pelayanan di sini. Ya kan? Malah orang yang memfitnah kita jadi kejang-kejang. Pakai kejar-kejar, pakai jejerit, pakai jejet gitu ya. Kejang-kejang, kejar-kejar, kejar-kejar. Kita ya enggak usah. Itu ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda. Oke, kita kembali ke laptop.